Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada awal permenungan ini, saya suka menceritakan sedikit kisah kemartiran dari sejumlah konfrater MSC saya, yaitu Monsignor Johannes Arts MSC dan kawan-kawan. Tepat tanggal 30 Juli 2022 kemarin adalah peringatan ke-80 tahun dari kematian mereka di Tanah Langgur, Key Kecil, Maluku. Di dalam buku Uskup Johannes Ars MSC, Vikaris Apostolik Papua Belanda, tahun 1921 sampai 1942. Terdapat kutipan dialog antara Bapak Uskup dan tentara Jepang. Saat itu, tentara Jepang mengatakan bahwa Bapak Uskup, para imam, dan Bruder MSC saat itu harus dipindahkan ke Ambon supaya diinternir atau ditahan di kamp konsentrasi yang ada di Ambon. Mendengar penegasan ini, maka Bapak Uskup menjawab, "Kami sudah datang untuk keselamatan orang-orang di sini. Kami mau hidup dan mati bersama-sama orang-orang di sini. Itu adalah janji kami kepada Tuhan Allah. Karena itu, kami tidak meninggalkan orang-orang di sini. Silahkan perbuat saja menurut kehendak-Mu, tetapi kami tidak akan tinggalkan Kei." Sesudah itu, Bapak Uskup, sejumlah imam, dan Bruder MSC ditembak mati. Kisah kemartiran ini adalah salah satu contoh dari hidup yang senantiasa berorientasi atau tertuju kepada Allah. Segala sesuatu yang duniawi, bahkan nyawa sendiri, dihiraukan demi Allah. Hari ini di dalam bacaan pertama, kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan belaka, entah itu hikmat, pengetahuan, ataupun harta. Baginya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Dengan teks ini, penulis Pengkhotbah hendak memberikan kritikan yang keras kepada mereka yang tidak memiliki orientasi hidup yang tertuju kepada Allah. Bagi penulis Pengkhotbah, jika hidup seseorang tidak tertuju kepada Allah, maka mereka sedang mencari yang sia-sia. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga menegaskan bahwa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Itu artinya, bagi Santo Paulus, segala sesuatu tidak mempunyai makna lagi ketika terlepas dari Kristus atau terlepas dari Allah. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus menceritakan perumpamaan orang kaya yang menimbun harta kekayaannya, tetapi ia sendiri tidak menikmatinya. Dengan perumpamaan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa jika orientasi hidup manusia hanya tertuju kepada harta, lumbung, kenyang, dan istirahat, maka itu merupakan kesia-siaan nafsu manusia. Sebab orientasi seperti itu membuat manusia lupa untuk mengejar kekayaan surgawi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, ketiga bacaan hari ini hendak mengingatkan kita semua bahwa sebagai pengikut Kristus, maka orientasi hidup kita bukan untuk mengejar kekayaan duniawi, tetapi untuk mendapatkan kekayaan surgawi. Tentunya kekayaan duniawi sangat penting bagi kita untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Tetapi orientasi
arah dan tujuan hidup kita semata-mata untuk Tuhan. Ada satu semboyan yang cukup terkenal, yaitu segalanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, atau bahasa Latinnya ad maiorem Dei gloriam, yang biasanya disingkat AMDG. Istilah ini meminta kita untuk menempatkan Allah sebagai yang utama dari segala niat, usaha, tindakan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Kedua, harta kekayaan yang kita peroleh ibarat pedang bermata dua. Artinya, harta kekayaan bisa memberikan kutuk kepada kita, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi kita. Harta kekayaan akan menjadi kutuk bagi kita jika kita menggunakannya dengan penuh ketamakan, keegoisan, kesombongan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, harta itu akan menjadi berkat jika kita juga mampu menabur kebaikan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Ingatlah bahwa barang yang mewah dan mahal sekalipun tidak akan ada harganya dibandingkan dengan kebaikan yang kita tabur untuk orang yang sangat membutuhkan. Ketiga, segala harta duniawi hendaknya dipergunakan untuk kemuliaan Allah dan juga untuk sesama. Kita tidak boleh egois dengan mementingkan diri sendiri, sebab itu akan sia-sia belaka. Tetapi hendaknya selalu berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Ingatlah bahwa ketika kita menimbun harta duniawi, maka kita membutuhkan ruang dan waktu. Tetapi dengan menimbun harta surgawi, tidaklah terikat oleh ruang dan waktu. Justru dengan menimbun harta surgawi, itu adalah tiket bagi kita untuk menuju surga. Tuhan memberkati kita semua.